Lantai 9 itu kan udah nggak ada aktivitas pekerja. Nah ternyata tuh di balkon ada yang lagi gelantungan. Jaraknya nggak jauh dari saya, sekitar 1 meter. Dia ketawa ngakak. Wah, Allah, merinding semua. Bener bang, gue udah gak bisa ngomong apa-apa dah. Kesombongan gue di situ hilang bang. Baru di situ gue nyata bahwa penampakan itu ada. Pak Hari, ente jujur ya, ente nyarinya berani banget bang. Kawan-kawan ente mah di sini cuma sebulan, 2 minggu udah pada berhenti bang. Kok ente berani bang? Basement kan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Keclo. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah mistis ini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Jadi beliau dulu sempat bertugas di salah satu hotel yang ada di daerah Jakarta Selatan. Dan saat bertugas beliau mengalami nih kejadian horor yang bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa bapak-bapak di samping gue ini. Halo Pak. Halo. Siapa namanya nih Pak? Saya dengan dipanggil Hari Hartono. Hari Hartono. Panggilannya Hari aja Pak. Ya, Pak Hari ya berarti. Siap Bang, siap. Nah, Pak Hari tinggal di mana Pak Hari kalau boleh tahu? Saya tinggal daerah Kalideres, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Siap. Dan Pak Hari ini sibuk banget sob beliau, dan terima kasih Pak Hari ya. Siap. Udah nyempetin waktunya datang ke sini nih. Ini tahun berapa nih kejadian Pak kalau boleh tahu? Kejadiannya di 2021 di saat saya menjadi security proyek di perhotelan. Perhotelan. Proyek perhotelan. Oke siap. Tahan dulu ya Pak ya. Gak usah lama-lama lagi. Cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Pak Hari kisah pengalamannya nih Pak? Jadi seperti ini, di 2021 saya ditantang nih Bang sama pekerja proyek yang di hotel. Bang, lu berani nggak Bang untuk kerja di proyek dunia security proyek? Jadi dunia proyek itu banyak tantangannya Bang. Saya bilang, tantangan apa nih Bang? Wah, banyak penampakan-penampakan lah kalau lu mau merasakan. Kalau tugas saya siap, saya bilang gitu. Apalagi saya orangnya senang dengan tantangan-tantangan. Nah, itu tantangan buat saya Bang, karena katanya banyak security itu yang pada keluar Bang. Cuman bertahan sebulan keluar langsung. Karena ya itu yang tadi dibilang Bang, banyak-banyak penampakan-penampakan Bang. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi saya ditantang nih Bang. Kalau emang lu berani, ayo dah katanya ngelamar ke HO. Nanti gue unjukin lokasinya. Nanti kalau emang lu udah siap mental, ayo kita berangkat. Nanti HO-nya di dekat Jakarta Barat juga lah tempat kantornya gitu. Oke, saya berani Bang, saya bilang. Saya paling suka dengan tantangan-tantangan, saya bilang. Ya, apalagi ya itu sensasi banget buat saya Bang, saya bilang gitu kan. Oke, setelah itu berangkatlah saya ke HO tuh untuk melamar. Melamar saya langsung diterima. Nah 2 minggu memang saya di HO tuh Bang, karena belum dapat surat tugas. Karena surat tugas itu memang nunggu. Karena memang banyak yang keluar ya Bang ya, banyak yang keluar tuh karena masalah-masalah yang laporan yang enggak gitu kan. Akhirnya saya berani diri, ya dapatlah saya surat tugas nih Bang. Surat tugas untuk saya tugas di daerah Jakarta Selatan, perhotelan yang masih baru jadi proyek. Oke, masih proses Pembangunannya Bang, gitu. Awal saya bekerja itu di 2021. Jadi di situ ada 2 shift. Security-nya yang dari outsourcing 3 orang, yang dari saya 1 orang. Bapak dari mana nih? Saya dari ME Bang, dari PT ME yang khusus buat
ngerjain dalam ring-ring dalam bang. Oke. Sebulan kemudian berjalan bang, pas saya masuk pagi bang. Pas saya masuk pagi itu saya serah terima dari jam 8 pagi ketemu jam 8 malam bang. Oh 12 jam berarti ya? 12 jam saya bang. Berarti shift 1 jam 8 pagi ketemu jam 8 malam. Betul. Yang shift 2 8 malam ketemu jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Iya, 12 jam. Nah, saya saat bertugas bang, itu 4 orang bang. 4 orang itu ada yang dari outsourcing 3 orang bang. Saya sendiri jaganya. Dari situ aktivitas itu kegiatan jam 8 pagi itu aktivitas pekerjaan pada masuk nih bang. Didatalah sama kita dari PT apa, gitu kan banyak subkon tuh bang tuh. Subkon yang para pekerja, yang bagiannya apa tuh ada semua datanya. Ya kurang lebih ada 500 pekerja bang. Jadi masing-masing vendor tuh ada pekerjaannya bang. Nah aktivitas itu berjalan nih bang. Berjalan, ada yang pengecoran, ada yang ngaci, ada yang masang listrik, ya kan, ada yang inian air, jalur air bersih, air kotor. Nah itu pas Bapak pertama masuk itu pembangunan udah berapa persen Pak? Pembangunan sudah 75%. Oh berarti udah bangun tinggi ya? Siap. Proyek hotel itu ada 17 lantai. Ada basementnya 3 bang. Basement 1, 2, 3. Ya kalau di total seluruhnya jadi 21 kalau sama basement. Nah kebenaran kantor saya ada di basement 3 nih bang. Semua sub tuh adanya di basement 3. Karena di basement 3 memang ada khusus buat lift barang. Nah, saya mulai tugas nih bang. Udah pendataan saya mulai tugas, saya patroli nih bang. Patroli, saya menyisir dari lantai ke lantai. Saya lingkar badai lah. Dari lantai ke lantai itu saya pastiin bang. Data-datanya semua. Nah, berjalan sampai jam istirahat, itu nggak ada kejadian apa-apa bang. Nah, jam istirahat lah mereka. Nah pas jam 1 siang itu mereka 1:30 udah mulai aktivitas lagi nih bang. Saya mulai patroli lagi nih bang. Saya nyisir lagi per lantai. Nah selesailah saya jam 5. Jam 5 selesai saya nyisir. Nah saya ingetin nih ternyata lagi ada pekerjaan pengecoran nih bang. Di lantai 3. Pengecoran itu sebenarnya udah kokoh itu bang, udah jadi. Jadi tinggal mereka tuh pengecoran tinggal 20% lah kasarnya, sedikit lagi kekurangannya. Lantai 3 itu. Pas jelang saya ke lantai 3 tuh sekitar jam 5:30. Saya ingetin yang ngecor sama pekerjanya di situ ada pekerja yang ngecor sekitar 25 orang. Oke. Saya ingetin, bang mohon izin, ini udah waktunya maghrib. Kalau kata orang lu pamali kalau maghrib kerja ada jeda waktu buat istirahat. Oh tenang aja pak, kata pekerjanya. Kami udah terbiasa pak. 5 menit lagi pokoknya beres pak. Artinya tenang aja, nanti kita istirahat. Nah, selang berapa langkah nih bang, lidah saya belum kering. Akhirnya saya langkah 5 langkah, tiba-tiba bang kejadian. Jebol itu bang, sampai ke basement 3. Coran itu jebol ke lantai 3 bang. Untungnya yang pekerja 25 itu nggak ikut rubuh bang. Mereka pada pegangan untungnya tuh. Pegangan tapi untuk coran itu jebol ke bawah nih bang. Jebol, saya kontak kawan saya. Bang mohon izin. Ada taruna, saya bilang ada insiden ini. Insiden apaan bang? Udah meluncur. Ini jebol dari lantai 3 sampai ke basement 3. Nah, datang tuh kawan saya tuh bang, luncur langsung. Saya tuh masih posisi di lantai 3 bang, karena yang terdekat kan yang kawan saya nih yang jaga di pintu gerbang, ya kan? Dia langsung meluncur duluan bang, larilah ke basement lari duluan. Nah, saya langsung turun tuh bang, saya telusurin. Wah pekerja banyak yang kalut tuh bang. Wah ada kejadian. Ya di situ saya sterilin dulu pekerja biar nggak rame bang. Pekerja kita arahkan buat istirahat, semua istirahat. Nah, jadi saya minta bantuan kawan yang outsourcing, ayo pekerja di sterilin dulu dah buat mereka istirahat karena ini ada insiden. Nah, udah selesai istirahat tuh bang, saya turun ke bawah. Pas di situ saya lihat bang, orangnya ada korban 1 udah begini.
Oh, ketiban. Ketiban runtuhan itu bang. Kita lihat udah keuruk, tinggal mukanya doang nih bang. Akhirnya kita kontak mandornya, suruh datang. Ada beberapa pasukan lah anak buahnya mandor itu bang. Bantu juga ikut dia turun. Karena memang kawan dia ini yang kena bang, masih satu inian lah, masih satu subnya gitu kan. Akhirnya kita pakai manual nih bang. Ambillah mereka barang-barang karena tertindih ya bang, runtuhannya udah luar biasa, tinggal muka doang bang. Nggak bisa pakai alat kan. Akhirnya kita manual. Pakai manual, semua dibantuin sampai kelihatan nih bang. Pas udah kelihatan semuanya, ternyata remuk bang nih badan. Aduh, gimana ya, Cuman ininya doang bang, keluar darah. Matanya keluar darah, terus sampai ke hidung, sampai ke telinga-telinga itu keluar darah. Nah itu waktu pas kita masih ada, masih ngap-ngapan tuh bang. Oh, masih hidup? Masih hidup. Ngap. Oh alhamdulillah masih hidup nih. 3 kali desa napas. Tahu-tahu langsung udah plek kayak. Langsung lewat. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un bang. Setelah kita ngeliat itu udah tidak napas bang, kita kontak dong. Posko monitor posko. Masuk bang, masuk. Ini insiden saya bilang, insiden lewat. Oh, insiden lewat bang, udah langsung komunikasi langsung. Yang terdekat panggil ambulan. Karena ini urusannya udah lewat bang. Sekaligus ini saya udah konfirmasi juga, dikonfirmasikan ke polsek terdekat. Nah memang kebenaran polseknya itu deket bang. Oh nggak jauh. Nggak jauh itu dari kita. Nah dengan kejadian itu datanglah pihak kepolisian sama ambulan nih bang. Datang, sebelum ambulan itu datang, polisi dulu datang bang. Polisi datang, lihat kejadiannya langsung ditutup tuh bang, pakai TKP. Pakai polislen gitu. Pakai polislen dia tutup. Disterilin lah tuh lokasi. Setelah di polislen, baru datang ambulan. Datang ambulan ke lokasi, disaksikan sama polisi nih bang. Nah, kita juga ikut ngangkat nih bang, buat taruh di ambulan. Nah, mandornya saya bilang, Dor, ente anak buah ente nih, ente harus ikut sampai ke rumah sakit. Oh iya pak, siapa? Saya akan tanggung jawab pak sebagai mandor pak. Nah, setelah mayat dibawa sama mandor, baru kami bikin berita acara. Oh, berita acara ya. Karena kepolisian harus ada berita acara bang. Kenapa insiden itu bisa kejadian? Nah, jadi saya buat berita acara sampai mau menjelang serah terima tugas dengan kawan saya. Oh yang sip 2 ya? Sip 2, sip malam sip 2. Nah saya kasih dong taruna. Saya ngomong ke kawan saya, Pak Sandi mohon izin, ini ada insiden tadi jam 5.40. Ini kronologis kejadian udah dibuat, nanti silakan serah terima langsung nanti ke Pak Sandi sama tim pihak yang berwenang. Seperti itu. Nah setelah serah terima, saya bang udah selesai nih tugas saya, karena saya udah bikin BAB bang, berita acara sama kronologis kejadian, saya udah serah terima. Nah di situ polisi kan udah nyisir juga nih kejadian dari lantai 3 sampai tembus ke jebol ke basement 3 ini penyebabnya apa gitu kan. Apa tuh pak penyebabnya? Nah ternyata penyebabnya itu tanpa disangka-sangka, itu udah kokoh, atau penyebabnya runtuh kayak orang gempa. Nah setelah udah selesai kejadian, saya libur nih bang, libur. Setelah saya tugas kembali nih bang, itu selama sebulan tidak ada kejadian. Pas saya waktu masuk malam bang, setelah tidak ada kejadian sebulan nih, saya kan pas banget masuk malam nih, sip 2 bang. Kami bekerja ada 4 orang. Yang outsourcing ada 3, saya yang dari MS1 sendiri. Jam serah terima saya dengan kawan saya, biasalah bang kalau kita serah terima kan kita bikin mutasi nih bang nih. Serah terima ada taruna apa gitu kan. Nanti disampaikan kan sama Bria, sama kawan rekan kerja saya lah. Kalau ada kejadian insiden apa gitu kan, ternyata tidak ada. Nah nih Pak Ari, serah terima aman terkendali. Ya, tidak ada insiden gitu kan. Setelah itu saya turun ke basement bang. Turun buat ke kantor di meja saya. Karena kan pekerja kan lembur nih bang.
sampai jam 10 malam. Nah, saya di kantor serah terima. Nah, orang-orang kantor saya yang di basement 3 itu jam 9 malam udah pada pulang nih Bang. Orang-orang kantornya nih, staf-stafnya lah. Tinggal nunggu pekerja saya. Nah, nunggu pekerja. Nah, setengah 10 mereka udah bubar nih Bang nih. Udah bubar semua. Tinggal yang tersisa ada 25 orang nih. Mau absen. Mau absen turun ke bawah. Tiba-tiba pas dia mau turun ke basement 1 Bang. Pada lari itu semua Bang pekerja. Pada lari sampai ke basement 3. Pada ngos-ngosan. Pak. Saya tanya, emang ada apa? Masa banyak-banyak begini pada ketakutan, emang ada apa? Langsung dia ngomong, Pak, ini mohon maaf Pak, saya bukan nakut-nakutin ya Pak, katanya. Itu Pak, tadi di basement, saya ngeliat kondarwo gede banget Pak, matanya merah, ngeliatin kita begini Pak. Kita katanya pada mau dibawa. Makanya pada kabur itu dia. Pada kabur semua. Saya bilang, kan rame-rame. Baru jam setengah 10 masa iya ditampakin saya. Bilang, padahal saya tahu memang sering ada ituan gitu kan. Apalagi di basement. Akhirnya, bener Pak, ini saya bukan nakutin Bapak ya. Apalagi Bapak jaga sendiri ya Pak. Banyak-banyak berdoa lah. Oh ya pastilah namanya kita orang tugas sendiri. Apalagi saya bilang itu Pak, doa udah pasti saya bilang gitu. Iya Pak, tolongin saya Pak. Pokoknya habis absen kita tolong sekalian naikin ke atas biar Bapak sekalian patroli. Nah, jam 10 mereka absen. Absen karena orang kantor sudah tidak ada kan waktunya saya patroli juga. Saya kunci kantor. Kantor saya kunci. Nah itu saya bareng naik. Mereka udah pada ketakutan. Udah kayak orang gimana? Emang jujur Bang. Basement 3 itu auranya beda banget. Satu lembab karena ya di situ kan tempat pusatnya air nih. Yang penunggu-penunggu itu Pak, demen yang pada main di situ Pak. Kayak tempat-tempat lembab mungkin. Betul. Akhirnya setelah absen, jalanlah kita. Jalan. Saya telusurin dari basement 3, basement 2. Sembari bercandain biar gak tegang mereka nih. Saya bilang itu udah apa. Itu mah cuman penglihatan kalian aja begini. Kita naik bareng. Pas sampai atas lantai 1. Iya ya, bareng Pak Haring gak kejadian apa-apa ya, dibilang gitu kan. 5 orang itu gak kejadian apa-apa. Ya iya, saya bilang, udah sekarang kalian udah istirahat, saya bilang gitu kan. Karena besok bakalan masuk pagi lagi, nanti takutnya lembur. Nah, mereka selesai pulang pendataan sama security, karena pulang ke bedeng. Nah, setelah itu saya patroli. Patroli saya mulai langsung dari lantai 1. Saya patroli jam 11. Saya mulai jam 11. Nah itu kita udah nggak ada lift. Jadi tidak ada penerangan juga kita minim. Jadi yang saya bawa tuh cuman senter kawan jaga saya. Nah jadi karena memang saya tugas harus ada laporan per 2 jam. Patrolilah saya. Patroli saya lingkar-lingkar badai. Naik tangga darurat nih. Telusurin dari lantai 1, telusurin ruang-ruang semuanya yang masih terpasang ruang-ruang panel, kabel gitu kan. Kami sisirin, wah dari lantai 1, 2 sampai lantai 17 sudah nggak ada. Wah aman nih. Gila, sendirian itu. Sendiri saya. Udah keluar keringet jagung di atas tuh. Nah, setelah turun dari lantai 17, saya kan harus ngiterin lagi nih. Berarti 2 kali saya ngiterin lagi. Ngiterin lagi lantai 17 sampai ke bawah. Pas mentok di lantai 9. Lantai 9 itu kan udah gak ada aktivitas pekerja. Saya bilang ini wangi apa? Ini wanginya sampai semerbak banget. Saya bilang ini wangi apa? Nah ternyata tuh di balkon ada yang lagi gelantungan. Gelantungan, saya penasaran kan gak ada pekerja. Center saya iniin kan. Saya telusurin, kok gak ada pekerja ini siapa yang gelantungan ya? Bajunya putih semua, panjang bang, rambutnya panjang, kukunya panjang. Pas saya center ngeliatin saya, jaraknya nggak jauh dari saya, sekitar 1 meter. Dia ketawa ngakak. Wah, Allah merinding semua. Di situ saya nggak bisa ngomong bang. Gagap saya. Bulu kudu merinding semua. Sampai 10 menit saya teriang-iang. Sampai dalam hati saya istighfar di sini saya ngomong.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis saya doa, baru bisa bergerak kayak kaki nih. Langsung saya ngomong, mohon maaf, saya bilang saya di sini cuma mau kerja, buat keluarga, buat ngapain keluarga. Kalau mau ngeliatin dari nampak dari jarak jauh aja. Nah itu kuntinya kayak orang ngerti. Setelah saya ngomong begitu, udah nggak bunyi lagi. Akhirnya saya mundur, habis dia ketawa itu hilang. Bulu masih pada merinding saya, hilang. Saya kontak kawan saya. Pas saya kontak, bang mohon izin, saya ada taruna sedikit nih. Coba naik ke atas. Oh nggak berani bang saya bang, nggak berani. Saya jaga di pintu aja bang. Nah, akhirnya ya dengan perasaan antara takut nggak takut, sedikit-sedikit saya turun. Dengan kaki lemes lah, saya terusin lagi tuh. Ya alhamdulillah sampai bawah steril bang. Jam 2 selesai truk. Saya ke pos dong. Saya ngomong sama kawan-kawan yang dijaga kan. Bang, itu di lantai 9 gue ditampakin bang. Tampakin di mana bang? Ternyata mereka juga udah tahu dari kabar-kabar teman-teman mereka yang udah pada keluar. Apa tuh kabarnya? Kabarnya bahwasannya di lantai 9 itu penunggunya sering nampakin. Ada yang jahil juga termasuk di basement 3 katanya. Ya udahlah. Kita ngopi nih bang nih sembari saya ngilangin capek saya, lelah saya kan. Udah selesai patroli, saya ngopi. Selesai ngopi ngerokok sama kawan-kawan lah sembari cerita-cerita. Pak Hari, ente jujur ya, ente nyarinya berani banget bang. Kawan-kawan ente mah di sini cuman sebulan, 2 minggu udah pada berhenti bang. Kok ente berani bang? Basement kan sendiri katanya. Kalau jaga kita bareng enak. Posisi ente kan sendiri. Kadang-kadang kan di basement kan monitor kita nggak nyambung bang. Itu gimana caranya buat ini ya? Saya bilang, namanya kita jaga bang. Ya, rasa takutnya pasti ada saya bilang. Oh gitu, tapi lu merasakan begini, sering ditampak-tampakin nggak? Iya kalau ditampakin sih belum saya bilang itu. Tapi kalau emang suara-suara tuh memang ada, saya bilang gitu. Dia bilang, udah bang, lu gak usah ke kantor dulu lah, bikin mutasinya di atas aja. Oh jadi di basement abang belum ditampakin? Belum. Baru kuntilanak di atas baru doang. di kuntilanak di atas. Ya. Selesai itu saya ngopi selesai, minum habis ngerokok, saya izin. Bang mohon izin, 2:30 nih mohon izin saya mau bikin mutasi dulu lah ke bawah. Jangan bang, kagak ada orang di bawah, sendirian. Jangan terlalu berani apa bang. Namanya udah tugas bang, saya harus mutasi ini kan harus saya selesaikan dulu. Saya tadi patroli, jamnya harus saya uraikan di buku mutasi. Ya udah bang, mohon maaf nih saya nggak bisa nemenin. Saya nggak berani kalau di basement. Emang ada apa? Saya bilang gitu kan. Pokoknya nggak berani deh bang. Kata kawan-kawan saya nih yang outsourcing. Ya, akhirnya saya dengan yakin udah nggak ada apa-apa lah. 2 minggu kemudian, saya pas kebenaran masuk jaga pas shift malam. Jaga shift malam itu saya berempat posisinya. Berempat, yang outsourcing itu 3 orang, yang jaganya di kanan dan di kiri pintu gerbang. Nah, saya sendiri. Nah, di situ saya serah terima, saya bikin jurnal serah terima sama kawan saya nih yang masuk pagi. Jam 8 saya serah terima dulu, saya ke basement 3, serah terima tugas, jaga. Seperti biasa, untuk laporan mutasinya dicatat semuanya. Oh, Pak Hari, nggak ada taruna ya, aman terkendali, nggak ada insiden, nggak ada apa. Sudah serah terima, itu kan untuk pekerja yang lembur sampai jam 10. Saya nunggu dulu di basement untuk mereka absen. Nah, jam 9 para karyawan, staf udah pada pulang semua. Tinggal security sendiri di basement. Rokok saya sembari nunggu pekerja untuk absen. Jadi untuk sebagian pekerja itu sampingnya itu bedeng. Bedeng untuk para pekerja, mereka jam istirahat tidur. Oh, yang kuli-kuli itu? Yang kuli-kuli pekerja. Tempat istirahat di situ? Tempat istirahatnya dekat proyek. Oke. Nggak jauh. Setelah mereka absen, saya ngecek nih. Udah selesai bareng pekerja. Jam 10 langsung saya absen patroli. Patroli saya nyisir nih
tiap-tiap lantai saya pastikan nih ada kejadian atau tidak, ada orang-orang yang mencurigakan atau tidak, saya puterin tuh melalui tangga darurat. Karena lift itu udah mati kalau jam 10. Saya muter, patroli lah saya per lantai. Per lantai saya muter sampai 17. Sampai lantai 17 alhamdulillah tidak ada gangguan. Aman, terkendali, ya udah. Saya turun lagi ke bawah. Saya bawa senter nih. Teman saya senter nih. Kemana-mana senter selalu saya bawa nih buat penerangan karena penerangan kan minim. Saya muter-muter, turun ke bawah, pas di lantai 3. Saya bilang, ini nggak ada aktivitas pekerja yang pada lembur, kok ada orang? Penerangannya redup di situ. Kok ada orang? Ini dia lagi ngerjain apa? Aduh kan dia ngaci. Saya lihat mukanya pucat. Kok mukanya pucat? Saya tanya, Pak, nggak jawab. Saya kontak dong ke bawah, ke rekan. Posko monitor posko. Masuk Pak, masuk. Mohon izin koordinasi. Ini di lantai 3 masih ada aktivitas memang. Udah nggak ada yang lembur Pak Hari. Udah kosong semuanya. Udah kosong gimana? Ini masih ada orang 1. Pak Hari jangan asal ngomong. Bener Bang, tadi saya patroli nggak ada orang. Pas saya patroli itu nggak ada. Nah ini kenapa masih ada tersisa 1? Coba Bang mohon izin bantuannya naik ke atas. Kagak berani Bang, mohon maaf udah Abang deh tanganin dulu dah. Nah, habis saya kontak begitu, saya deketin nih. Pak, sembari dia pleser aciannya, mukanya pucat banget dah. Saya kan tanya pengen senter, pucat banget ini. Pas saya tanya, Pak, astagfirullahaladzim. Langsung dia, dia gaung, matanya merah Bang, merah. Pak, wah ternyata dia kayak orang kesurupan. Wah, ini Bapak ini kenapa ini ya kan? Akhirnya saya deketin, Pak, istighfar Pak. Wah, matanya merah, waduh, gak beres nih. Saya rangkul langsung. Pak, mohon izin Pak, udah waktunya kita turun ke bawah. Tadi sempat mau berontak dia, saya langsung tahan kan, turun ke bawah. Akhirnya saya sisir turun dari lantai 3. Dia ganggu, turun ke lantai 3, bulu saya merinding semua. Itu Bapak gotong dia tuh. Saya gotong, saya rangkul ya kan, saya paksa turun. Karena memang saya khawatirnya itu kagak ada inian, lampu-lampu tuh penerangannya sangat dikit gitu kan. Beresiko saya bilang, saya seret sampai ke bawah. Pas sampai bawah, langsung saya taruh di pos. Tahu kawan bilang, Bang, mukanya pucat. Wah, pada merinding nih Bang, Wah ini kenapa Bang? Wah ini kesurupan Bang. Wah ini gimana Bang nanganinnya Bang? Wah matanya merah. Wah ngoceh pakai bahasa Jawa. Saya kan gak ngerti bahasa Jawa. Bingung ya kan? Wah ngoceh nih. Ternyata kawan jaga saya kan ada tuh yang outsourcing, yang orang Jawa yang bisa paham. Ternyata dia bilang, dia itu kemasukan sama yang kejadian ketimpa dia sampai basement 3. Oh, yang ketimpa coran itu? Iya. Dia minta pesan ternyata. Apa tuh? Pesannya suruh diurusin. Ternyata keluarganya itu cuma diurusin separuh doang, nggak dikasih biaya-biayanya. Dia marah di situ. Pokoknya sampein, jangan sampai nanti ada korban, ngomongnya gitu. Nanti akan saya ajak. Pada ketakutan, buru pada merinding semua. Gila ya. Bang, minta tolong Bang, lu kan ya sedikitnya masih tahu inian, cobalah kasih air. Nah, akhirnya ya udah, biarin dia baring dulu begitu, udah diiniin. Nah, saya langsung baca doa, saya minumin melalui perantara airnya, mudah-mudahan bisa nih. Alhamdulillah, pas dia minum, saya usapin di sini dulu. Ke mukanya, langsung dia sadar. Pak, saya sedang apa ya Pak? Kok saya ada di sini Pak? Kayak orang bingung. Saya, kenapa saya di sini Pak? Saya kan harusnya udah istirahat di bedeng Pak. Kok saya ada di sini? Saya ceritain tadi Bapak di lantai 3 ngapain? Nggak mungkin saya di lantai 3 Pak. Saya udah pulang. Dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Gila ya.
Gak sadar, anehnya itu pas saya patroli nggak ada. Itu orang tersebut nggak ada. Dan masuk ke pintu gerbangnya juga nggak ketahuan. Mungkin pas Bapak udah di atas dia baru naik kali. Nah, justru yang security outsourcing-nya juga nggak tahu kalau ada yang masuk. Kalau dia masuk berarti tahu. Gitu, dia juga bingung. Saya tadi di bedeng Pak, udah istirahat kok, kenapa saya jadi ada di proyek. Buset, gila, untung ketahuan ya. Untung ketahuan, kalau nggak tahu dah. Ngeri jatuh doang nyungsep gitu. Yang dikhawatirkan itu. Nah, akhirnya amanah itu suruh disampaikan Bang. Suruh disampaikan lah. Oke, akhirnya setelah sadar kita suruh pulang dah. Pak, ini jam 12 malam. Udah Bapak pulang ya Pak, istirahat. Iya Pak, orang saya tadinya nggak ada di proyek, kenapa ada di proyek? Dia masih kayak yang gini. Kayak linglung, saya kan ada di linglung ya. Iya, di bedeng saya istirahat. Enggak, yang saya bingung, saya masuk dari mana ya Pak? Dia bingung. Saya pun bingung, orang saya patroli tadinya nggak ada. Sama-sama bingung. Sama-sama bingung ternyata. Setelah kita suruh pulang nih pekerjaannya, kita diskusi nih Bang, ngomong. Wah Bang, ini makin gila aja ya. Maksudnya penunggunya makin ini aja Bang, gara-gara itu jadi gentayangan kali ya. Udah, yang penting kita mah jaga aja. Udah masing-masing alam mah udah nggak usah, jangan ganggu. Saya bilang gitu kan. Iya Abang mau berani. Kalau kayak saya Bang, saya ditampakin aja suara-suara cengengin aja kita pada kabur. Kalau Abang mah enggak. Saya bilang udah, itu kan cuman perasaan abang-abang aja udah. Saya bilang gitu kan. Nah habis diskusi, dia ngomong, udah Bang, habis kejadian kesurupan jangan ke bawah. Jangan ke basement, jangan ke kantor Abang lah. Abang kan di basement 3 itu, ini juga ambar Bang. Ambar gimana? Saya kan harus nulis mutasi. Udah, nulis mutasinya di sini aja, ntar pagi-pagian. Nggak bisa, bilang. Karena yang namanya habis patroli, saya harus bikin serah terima buku mutasi, saya bilang itu. Terus saya banyolan nih, ayolah anterin ngopi di kantor saya lah. Biar kita ngerokok bareng di sana, enak ngobrol. Bang, saya dikasih duit juga kagak mau katanya turun ke bawah. Apalagi udah waktunya jam-jam segini Bang. Oh gitu, saya bilang. Ya kan ada saya, ada gua. Kita kan jadi enak ntar ada teman ngobrolnya. Enggak Bang, enggak berani Bang. Jujur ada enggak berani Bang. Udah. Kalau ente masih ini mah ya udahlah silakan Bang. Gitu, karena kita udah nginget ini Bang, udah jaga di sini aja bareng, udah nggak ada kegiatan ini, pekerja udah pada nggak ada yang lembur, apalagi dengan ada kejadian yang tadi. Ya udah, saya bilang, ya udah pokoknya gini aja dah, kalau saya yakin lah, udah nggak ada apa-apa lah, saya bilang begitu kan. Saya langsung turun nih ke basement, basement 1, basement 2, loh ini kok hawanya anyep gini ya, hawanya dingin. Nah, makin lama saya ke basement 3. Kok kayak banyak kabut gitu ya baunya. Nggak enak, saya bilang ini baunya kabut begini. Perasaan saya aja kali Saya gitu kan. Pas saya udah mau menuju ke basement 3, tiba-tiba bumbrang. Allahu Akbar. Apaan nih, nggak ada pekerja. Udah. Ayolah, saya jalan kucuk. Buka kantor dulu saya, buka kantor ngadem. Karena ada AC-nya, ngadem sebentar. Selang 15 menit, saya ambil minum, udah saya di meja. Udah bikin mutasi. Selang saya lagi bikin mutasi, sembari ngerokok buat ngilangin kejenuhan saya. Tahu-tahu, sret. Ini suara apaan? Gak ada orang, gak ada apa. Sret, kok suaranya makin deket, makin kenceng, seret, besi yang buat ngecoran itu diseret-seret. Kok nggak ada orangnya, tapi besinya nampak seret-seret gitu kan. Wah, ini bulu saya merinding luar biasa. Saya bilang, wah apa benar ini ada penampakan? Saya bilang, masa iya? Seret, makin kenceng suaranya di kuping saya, makin kenceng. Pas di meja saya, tahu-tahu genderuwo natap saya. Matanya merah gede. Di situ saya nggak bisa ngomong. Astagfirullahaladzim, nggak bisa ngomong saya Bang. Udah gimana kayak orang bilang. Itu bener-bener genderuwonya yang orang pekerja bilang itu bener nampak, ternyata ada. Ngeliatin saya bangun di meja. Alhamdulillah ini saya nggak ditibanin besi itu Bang.
cuma ngeliatin begini, kayak orang gak senang gitu kan. Karena ada saya mungkin, biasanya gak ada, itu lembab. Jadi ada orang kali dia gak senang begini nunggunya. Wah, ngeliatin saya sempat begini, bingung saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam hati saya nih, Bang. Akhirnya diseret lagi, seret. Ubrak depan exit. Dia buang tuh besinya. Allah Akbar. Dia ngeliatin begini aja, matanya merah, Bang. Nah anehnya nih, Bang, dia udah nungguin mata merah itu ngeliat beginiin saya. Lift kan gak operasional, Bang. Ini lift gak operasional. Di basement 3, tiba-tiba ting. Wah, buka tuh lift. Wah, gak taunya ada anak kecil, Bang, sama perempuan. Kayak orang zaman dulu Belanda, Bang. Hah? Astagfirullahaladzim, makin tegang saya kan. Udah ini saya ditampakin matanya merah kan. Ada anak kecil dari lift gitu kan. Ini orang bukan bawa anak kecil. Saya tegur. Kagak nelo-nelo. Pas saya lihat, mukanya serem, Bang. Allahu Akbar, anak kecil. Kayak orang dulu, zaman dulu, putih pucet. Astagfirullahaladzim. Pas saya deketin, saya coba ngedeketin. Saya mau tegur. Langsung tembus tembok. Tembus tembok. Udah dia nembus tembok. Itu juga ndak rumah masih ngeliatin, Bang. Kabur saya, Bang. Ke atas saya kabur. Sampai jatuh-jatuh saya. Saya kabur. Langsung saya cerita sama security outsourcing. Bang, kenapa, Bang? Muka lu pucat banget. Udah, tolongin gue, ambil minum dulu. Habis minum, ngerokok saya dibikinin kopi. Bang, ngerokok dulu. Pasti ada sesuatu nih. Baru tuh saya ceritain. Untung lu, Bang, katanya lu gak dicekek lu, Bang. Cekek apaan? Itu sama yang gak ada ruwnya. Astagfirullahaladzim, saya bilang kan. Nah, udah tuh saya nenangin diri tuh. Selang pagi saya serah terima dah tuh. Okay. Alhamdulillah tuh saya gak kenapa-napa tuh. Sudah gak ada apa-apa lagi, alhamdulillah gak ada kejadian-kejadian lagi. Sudah landai, pekerja semuanya beroperasional. Sehari-harinya kegiatan-kegiatan mereka. Itu alhamdulillah udah gak ada insiden, udah gak ada kecelakaan apa-apa. Nah itu pas itu udah pembangunan berapa persen tuh Pak waktu itu? Nah itu udah masuk pembangunan sekitar 85%. Oh udah hampir jadi ya? Ya. Nah setelah 2 bulan nih, Bang, itu ada kejadian lagi, Bang. Jadi pas saya masuk shift pagi. Oke. Saya masuk shift pagi itu kejadiannya di hari Selasa. Ya seperti biasa nih, Bang, shift pagi 4 orang. Saya sendiri, yang outsourcing 3 orang. Nah, jadi seperti biasa aktivitas. Setiap jam 8 aktivitas nyatetin semua para pekerja nih yang pada masuk pagi absen lah. Jadi mereka punya ID card yang harus kita catatin dari submana kan. Setelah selesai pencatatan, serah terima udah selesai. Aktivitas baru dimulai, patroli lah saya. Saya patroli seperti biasa, lingkar-lingkar badai. Setiap kegiatan aktivitas kami catat nih. Oh ini pekerjaan dari PT ini, pekerjaan dari PT ini, dan catatannya ada. Jadi diawasin terus ya? Iya, kita foto kegiatannya. Selalu kita ingetin kalau seandainya safety-nya kurang lengkap, kita ingetin. Pak jangan lupa helmnya, jangan lupa safety belt-nya dipakai. Ini buat keselamatan Bapak juga. Kita foto cekrek, kita laporan ke grup. Nah berjalan patroli dari lingkar-lingkar badai itu, dari lantai 1 sampai 17, alhamdulillah tidak ada insiden atau apa-apa. Landai, Bang, pekerjaan tetap berjalan seiringnya waktu. Jam istirahat lah mereka, jam istirahat. Kita juga kan istirahat, Bang, perlu makan sholat kan. Bis sholat, terus makan. Bergantian lah saya bantu cover yang outsourcing ini kan. Nah jam 1 itu mereka udah datang lagi nih, Bang. Udah datang lagi persiapan buat kerja kembali. Nah pas datang ada salah satu pekerja itu, Bang. Mukanya udah pucat banget dia. Kayak orang sakit. Kita tanya dong. Bapak dari PT apa? Dari PT ini, Pak. Mandornya siapa? Ini. Bapak sakit, Pak. Saya sehat, Pak. Sehat gimana? Bapak mukanya pucat loh. Bapak sakit, kalau sakit Bapak ngomong. Biar nanti Bapak istirahat aja di bedeng. Enggak, Pak, saya sehat. Kata siapa saya sakit? Saya itu yang negor.
Terus saya bilang sama security outsourcing, Bang Alpian, itu coba dah lupasin, itu orang sakit nggak sih? Iya katanya Bang Ari itu mukanya pucat itu. Udah kita suruh istirahat aja, jangan masuk. Sempat kita ingetin, udah Pak istirahat aja karena Bapak kayaknya kondisinya Bapak sakit nih karena muka Bapak pucat. Enggak Pak, saya nggak sakit katanya. Kalau Bapak nyuruh saya pulang berarti Bapak nutup rezeki saya dong. Oh iya juga sih. Rezeki saya. Kalau udah masalah itu kan kita nggak bisa apa-apa kan. Ayo udah, yang penting Bapak sehat ya Pak. Kami udah ngingetin Bapak nih, hati-hati dalam bekerja. Apalagi Bapak kerjanya di ketinggian nih, saya bilang. Pengeboran sama ngaci. Iya Pak, iya. Nah, masuklah para pekerja. Aktivitas sudah dimulai nih. Bang, aktivitas dimulai seperti biasa dari lantai 1 sampai 17. Ada yang ngelas, ya kan, ada yang ngecat, ada yang melester, macam-macam semuanya udah berjalan. Nah, persiapan jam 5, ini mereka udah persiapan jam 5 menjelang istirahat. Karena kan kalau dari lantai 17 ke bawah kan butuh waktu. Nah, jadi kita udah ingetin nih jam 5 kita sisir nih semua nih pekerja. Kita ingetin, ayo udah mau maghrib, waktunya jam istirahat. Gitu, karena kan lift barang ini terbatas Bang. Lift barang terbatas jadi nggak bisa nampung segitu banyak orang. Sebagian kadang-kadang ada yang turun dari tangga darurat bareng sama saya. Nah selesai mereka turun 5:30. Nah ini yang tadi yang orang muka pucat masih aja di atas. Dia lagi ngaci sama ngebor lah posisi dia di situ. Nah teman-temannya udah pada turun, kita ingetin. Pak ini udah 5:30, udah waktunya Bapak istirahat. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Kalau maghrib itu Pak Mali Pak. Tanggung Pak Tanggung gimana? Ini 5 menit lagi. Itu kejadiannya dia lagi di lantai 3 tuh yang bekas kejatuhan itu. Pak kejadian itu dia lagi ngaci. Saya udah ingetin lagi. Akhirnya pas kita baru ngucap itu. Belum ini lidah nih. Masih ya belum basahnya belum kering lah. 5 menit ngucap bener kejadian. Itu tiba-tiba steger dia begini, tiba-tiba dia jatuh. Dia lupa safety belt-nya dia kancingin. Di steger gitu kan. Akhirnya tiba-tiba tahu-tahu steger begini, dia kaget refleks, dia jatuh dari lantai 3 itu. Cuman posisi dia memang di luar, bukan di dalam ngacinya. Nah di luar itu jatuh, dia ketibaan. Buak. Namanya steger kan sampai ke atas itu. Ke atas kan, dari lantai 3 dia kehantem palanya juga, badannya kena steger, duas. Pas di bawah itu kehantem kayak coran batu. Akhirnya di sini jebret, pas dia turun ke bawah, trot, ininya pecah nih. Gila, ngeri banget ya. Itu cor-coran darah. Oh, meninggal. Sempat hidup, jadi dia cor-coran darah, keluar tuh darah semua. Keluar darah dari hidung, dari kuping keluar darah. Sampai dari matanya juga sampai keluar darah. Akhirnya langsung saya kontak. Bosko, insiden, emergensi saya bilang. Oh iya siap bang. Langsung muncul kan. Nah saya langsung kontak mandornya. Untungnya mandornya nggak jauh lagi pas lagi ngerokok di warung. Panggil sama kawan saya kan. Saya samperin. Astagfirullahaladzim. Pecah ininya. Badannya nggak apa-apa. Cuman ininya pecah nih mukanya nih. Keluar darah cor semua. Itu sempet napas dia. Oh parah nih kalau begini nih. Langsung panggil mandornya. Akhirnya ada tuh mobil yang sering buat ngangkut puing atau buat sampah. Karena emergensinya langsung kita suruh naikin bawa ke rumah sakit. Karena saking emergensinya, saya minta sama mandornya. Mandor, bawa supir lu. Kita langsung ke rumah sakit. Ini bisa harus segera ditanganin. Ya karena insidennya ini belum mati, jadi kita nggak laporan ke kepolisian. Karena masih dalam kondisi masih napas. Gitu kan. Nah setelah itu, mobil yang dibawa dari basement naikkan ke lantai 1. Itu bekas puing-puing mobilnya kita angkat tuh. Kita bantuin. Mandor yang bawa ke rumah sakit.
dalam perjalanan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal di jalan. Meninggal di jalan. Wah, kita dengarnya langsung shock juga. Sampai saya bilang, padahal kita udah ngingetin. Sama kawan saya diskusi. Kita udah ngingetin bang, dari safety-nya segala macem. Kadang-kadang pekerja ini ngeyel. Iya sih. Ngeyel, dan anehnya itu mukanya udah ketahuan pucat gitu loh. Ternyata emang kayaknya mau diambil sama yang temennya yang itu. Akhirnya laporan mandor ke kita. Pak, mohon izin untuk pekerja yang jatuh meninggal. Jangan dipermasalahin, ini udah urusan kekeluargaan. Kata mandornya gitu? Kata mandornya. Mandor yang bertanggung jawab. Udah tuh, dari situ setelah kejadian, saya sempat shock juga kan, masih shock juga kan. Udah mau menjelang-jelang serah terima juga sama kawan saya. Pas mau serah terima, saya kasih laporan lagi dong insiden di hari Selasa. Pak Sandi, ini mohon izin, tadi ada insiden. Insiden apaan Pak Ari? Ada yang jatuh dari lantai 3. Kaget dia kan. Yang kemarin itu udah ambruk. Ya katanya, korban lagi ya, tapi gua mah gak apa-apa. So jago tuh kawan saya. Ya mudah-mudahan gak dilihatin bang, saya gitu kan. Serah terima saya sama kawan saya, tetap saya bikin yang namanya kronologis kejadian. Karena kan walau bagaimanapun pimpinan saya kan pasti harus tahu kejadian-kejadian, ada kejadian apa, insiden apa gitu kan. Saya bikin berita acara. Ya memang saya sesuai dengan berita acara bahwa kejadiannya kalau pekerja yang jatuh itu meninggalnya saat perjalanan bukan di proyek gitu. Karena kalau di proyek itu biasanya kita agak ribet karena ada inspeksi segala macam kronologisnya. Oh, jadi kalau di luar jadi nggak terlalu ribet? Iya, jadi itu intern kita yang bikin berita acara gitu. Karena dari si penanggung jawab juga kan mau bertanggung jawab lah mandornya gitu. Setelah 4 hari kemudian, bang, itu saya pasif malam. Entah kenapa itu saya habis selesai pekerja pada absen pulang, itu saya bawanya gimana ya, uring-uringan buat ke atas gitu kan. Udah saya standby dulu lah, saya buat area nyisir di basement aja dulu, saya keliling dulu. Dan setelah itu saya turun lagi ke kantor karena perasaan saya saya lagi malas banget nih buat patroli nih, tumbenan banget gitu kan. Nah selang beberapa jam itu teman saya outsourcing 3 orang bang, itu di atas teriak-teriak monitor. Pari, monitor Pari, Taruna, Pari, Taruna. Saya jawab, masuk bang, izin koordinasi. Taruna apa ini? Udah Pari, emergensi. Nah dia bilang emergensi, saya bilang itu. Emergensi apa? Udah Pari, tolong meluncur dulu Pari, emergensi ini. Nah karena saya dipanggil sama rekan saya yang di atas, yang di pos. Akhirnya dari basement, saya langsung jalan nih, naik kelasnya ke atas. Sekitar jam 12:30. Oh, udah tengah malam ya? Tengah malam benar-benar mencekam, itunya juga beda suasananya. Nah setelah itu saya langsung nih dari basement 3, basement 1, langsung ke lantai 1. Pas saya sampai pos, si Reja ini udah pingsan nih, Reja. Saya cari kan kawan-kawan saya nih, saya tanya, bang ini kenapa ini bang? Wah saya nggak tahu tuh kejadiannya bang Ari, saya pas lagi pada patroli ini, tahu-tahu udah pingsan. Saya udah coba nyadarin, ini kenapa ini pingsannya gitu kan. Nah pas seperti itu langsung bang Ari tolongin lah, ini gimana caranya biar dia bangun dulu. Udah diinin, kita udah bangun-bangun, coba bangunin, ini nggak bangun-bangun. Coba sama Pak Ari, ya mudah-mudahan Pak Ari mah bisa. Nah pas saya cek, saya lihat dulu kondisinya. Wah ini pingsannya udah lama juga. Oh gitu akhirnya pas saya pegang tuh, saya kasih air lagi tuh. Saya coba baca doa, saya kasih air, saya usap begini, dia sadar, dia bangun. Wah langsung gak kayak orang ketakutan. Saya bilang, lu kenapa? Saya bilang itu ada apa? Bang, tadi gua tuh ngeliat yang mukanya hancur bang, katanya. Mukanya hancur bang. Mukanya hancur gimana? Itu makanya gua langsung dioprak, kata dia. Waduh, yaudah kalau gitu lu tenangin dulu diri, saya bilang. Saya panggil kawan saya, panggil komandanmu dan rumah panggil. Anterin dah, ini nggak bisa karena pikirannya lagi kosong.
Karena kalau dia tetap tugas, ini takutnya kenapa-napa. Iya, karena masih kalut ya. Masih kalut. Akhirnya Danrunya datang di telepon tuh. Danrunya kan nggak ikut kayak kita, dia hanya pas kalau ada emergensi di telepon datang. Datanglah Danrunya. Nah, Danrunya datang, kita ceritain. Langsung Danrunya bilang, "Oh ya Reja, istirahat aja dah. Pulang biar nanti besok udah fit lagi." Karena kalau divaksin juga kondisinya nggak mungkin kan, kondisi kamu lagi tegang. Seperti itu. Akhirnya saya bilang, "Ya udah, Ja, kamu pulang udah nggak ada apa-apa. Ini udah kamu udah minum, udah pulang nggak ada apa-apa. Nggak usah pikiran apa-apa nanti udah di rumah ya." Saya bilang gitu. "Bang, anterin." Akhirnya sama Danrunya dianterin tuh. Pulang. Dianterin pulang. Setelah Reja udah dianterin nih sama Danrunya, nah kami kembali ke pos masing-masing. Ke pos masing-masing, saya turunlah untuk ke bawah. Nah, emang suasananya udah gak enak nih, hawanya udah sangat-sangat beda karena ya kalau kasat ini dinginnya dingin beda, baunya juga ada wangian gitu kan. Sampai gelisah ya alhamdulillah sampai ketemu pagi kita. Selang beberapa minggu, udah seminggu landai, 2 minggu landai, aktivitas karena udah pengen selesai untuk aktivitas perhotelannya 3 minggu. Nah pas selang sebulan, nah ini kawan saya nih yang somplak orangnya, yang sok merasa nggak pernah takut sama sosok apapun gitu kan. Ini apa ini? Outsourcing apa? Bukan, tim saya yang bukan outsourcingnya nih, yang nantangin katanya, gue mah nggak takut, jangankan Gandaruwo, itu kawan gue. Kalau ketemu nanti gue ajakin malah ajak main. Nah, selang sebulan itu bang, itu kawan saya cerita pas jaga malam sama saya serah terima pagi. Udah orang kayak ketakutan juga pucat mukanya. Langsung dia ngomong, "Pak Hari, bener kata Pak Hari." "Kenapa bang?" "Itu bang katanya gue ditampakin Gandaruwo, gedenya minta ampun. Matanya bang merah. Dan gue dipegangin di rejeng bang, sampai gue rep-rep nggak bisa ngapa-ngapain," katanya. "Oh astagfirullahaladzim, masa iya?" "Bener bang, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa dah. Kesombongan gue di situ hilang bang. Baru di situ gue nyata bahwa penampakan itu ada." Gimana tuh dia ngerasain? Kejadiannya ngerasain di basement 3. Oh, di kantor itu. Deket sampit air itu bang. Iya pas dia lagi rebahan tuh dipegangin ketahuan Gandaruwo, matanya merah, nyala. Udah gede bang, gue nggak bisa napas, nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Di situ kesombongan gue hilang bang. Gue pikir itu cuman omongan-omongan doang. Ternyata nyata dan ada, gue ngerasain bang. Di situ dia langsung pokoknya, gue mulai hari ini udah nggak mau tugas lagi. Dia langsung kapok, langsung mundurin diri. Kapan mundurin dirinya? Nah pas kejadian setelah itu 3 harinya dia udah nggak masuk-masuk. Gila, sayang amat ya. Iya karena padahal itu udah mau serah terima kita bang sama security gedungnya. Pas saya tanya dia sakit ternyata. Sakit sampai seminggu. Karena ya itu tadi diiniin sama Gandaruwo, sosok yang matanya merah gede. Sosok ininya. Nah, kesombongan dia di situ luntur bang. Gila ya, serem amat ya. Setelah kawan saya langsung berhenti dalam kerja, nah itu kan selang selisih 3 bulan kemudian, itu kita udah serah terima nih bang. Serah terima sama security gedung operasional, karena itu udah operasional, udah finishing semuanya. Dan itu udah AC semuanya udah nyala, udah aktif semua. Nah, jadi ini kisah saya yang paling sangat luar biasa ya ini bang. Di hotel ini. Nah nih Pak, kan tadi Bapak bilang security outsourcing ini yang 3 ini ya, 3 orang ini katanya paling nggak mau sampai dibayar pun dia nggak mau ke basement 3 nih tempat kantor Bapak ini. Apa emang benar-benar dia nggak pernah ke situ? Untuk yang outsourcing 3 orang ini, itu bukannya nggak pernah. Jadi mereka tuh beraninya hanya kalau siang hari. Kalau masuk pagi nih, siang hari mereka baru berani untuk ke basement. Tapi kalau malam hari, mereka itu udah nggak berani. Menjelang maghrib aja tuh mereka udah nggak bakalan berani. Disuruh bayar pun nggak bakalan berani untuk turun ke basement. Oh, karena mungkin ini kali ya, trauma kali ya. Betul. Itu basement ya. Dan sekarang di 2024 nih Pak, kira-kira hotel itu masih beroperasi atau masih dalam kondisi pembangunan?
Untuk hotelnya di 2024 ini itu udah beroperasional. Oh, udah ya. Jadi sudah grand opening, sudah banyak karyawan-karyawan perhotelannya juga udah pada masuk operasional mereka. Udah jadi hotel Udah ya. jadi hotel, sudah jadi operasional dan sudah mulai tamu-tamu berdatangan. Nah nih Pak Hari, pas Bapak jaga di situ nih ya, proses pembangunan waktu itu ya, pernah nangkep maling Pak selama jadi security nih. Selama jadi security deh, bukan di proyek itu aja. Jadi selama kita kerja di proyek ya Pak ya, itu Bang, berapa kali kita nangkep maling Bang. Karena biasanya maling-maling itu pekerja sendiri Bang. Contoh kenapa dia maling begitu, kadang-kadang mereka, ya mohon maaf, kadang-kadang gaji dari mandornya telat nih. Jadi dia kadang-kadang kabel-kabel yang bekas konekkan kabel nih sama dia nih, potongan-potongan nih, itu dia kumpulin. Kabel lagi aja ya. Kabel. Ya sebenarnya itu nggak boleh. Itu kan harusnya kan memang diserahin lagi ke perusahaan gitu kan. Nah itu sama dia dikumpulin Bang. Nah kadang-kadang itu diambil, nah itu tidak boleh. Walaupun itu misalnya dianggap sampah gitu kan. Iya. Mungkin dipikir anggap sampah dibawa pulang kali sama dia. Iya. Dan pernah Pak nangkep maling yang sengaja mengambil barang kayak AC, kayak ETV atau mungkin pasir kah diambil sama dia? Pernah Bang. Oke. Jadi kejadiannya itu, ini panel Bang. Panel yang harganya puluhan juta. Jadi pernah panel puluhan juta itu. Jadi dia ini informasinya dapat dari dalam, dari pekerja. Jadi ngomong, ini panel jeroan-jeroannya aja itu Bang, yang harganya ya mohon maaf, yang harganya puluhan juta. Jadi yang tahu tuh cuma mereka, orang-orang listrik. Gitu kan. Jeroannya yang udah sebelum itu udah dikonek, itu dipretelin sama mereka. Karena dia tahu selanya nih, dia putusin untuk aliran listriknya, itu dalamannya diambilin tuh Bang. Dalamannya diambilin, ditaruh di tas. Nah, pas kebenaran itu saya curiga, ini kok dari sub mana? Bawa mobil ke dalam, kok ditanya gelagapan. Itu 5 orang Bang. Oh, 5 orang. 5 orang. Jadi yang satu nunggu di mobil, yang 4 orang ini bereaksi. Kejadian di lantai 5. Di ruang-ruang engineering. Terus akhirnya Bapak tangkap atau gimana, lolos? Saya tangkap Bang. Jadi pas saya cek, ini saya kan insting seorang security kuat. Ini orang apa ini? Kok gelagatnya curiga gitu kan? Pas saya cek, Bapak dari PT apa? Gelagapan dari situ Bang. Wah ini nggak beres, saya kontak dong kawan. Saya kontak kawan saya. Bang, mohon izin, ini ada taruna meluncur, urgent saya bilang. Kawan saya 2 orang datang tuh Bang, ke lantai 5. Nah pas saya ditanya, dia gedabuk-gedubuk, saya cek. Kamu di tas itu isinya apa? Enggak Pak, ini peralatan kerja kami. Buka, ngelawan Bang. Oh, ngelawan. Lawan. Nah 4 orang itu ngelawan. Yang 2 ini lawan outsourcing, saya 2 lawan 1. Sempat mau kabur dia kan. Ngelawan, ya alhamdulillah sedikit-sedikit saya punya bela diri Bang. Serang Sering. Iya. Akhirnya saya bekuk, langsung saya borgol kan, tek bawah, langsung saya turun ke bawah. Di situ kami langsung laporan sama pimpinan manajemen. Nah dari pihak manajemen yang punya perhotelan minta itu langsung dilaporkan ke kepolisian. Nah dari situ langsung polisi datang. Nah kita dapat penghargaan tuh Bang. Oh, penghargaan. Sempat dapat penghargaan dari situ. Apa tuh Bang, penghargaan apa tuh? Jasa terima kasih karena udah nangkep maling, udah mengamankan panel itu yang harganya puluhan juta. Ada penghargaan ini kah berbentuk? Enggak, hanya berbentuk tanda terima kasih aja. Ya, itu dunia security kayak gitu, Bang. Itu partai besar yang kita amanin. Jadi terima kasih security-nya udah sangat luar biasa nangkep maling partai besar. Kami sangat luar biasa. Ya hanya tanda terima kasih email aja. Oh, email aja. Iya. Tapi alhamdulillah masih ada simbangsinya lah. Terima kasih itu udah mantap. Siap. Mantap, luar biasa Pak hari ini ya. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang sama Bang hari ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Mau nanya nih Pak, Ya. kalau Bapak misalkan jadi security nih, Ya. tiba-tiba di depan ada rampok, maling, copet, apa yang Bapak lakuin? Yang saya lakukan, lari. Dadah.
Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.